Tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan setelah kita... Malaysia dan Vietnam tuntut Indonesia keluar dari AFF. Begini respon cerdas Erick Thohir. AFF kalang kabut. Malaysia dan Vietnam tuntut Indonesia keluar dari AFF. Begini respon cerdas Erick Thohir. AFF kalang kabut. Laga eksibisi bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United yang digagas Malaysia dan Vietnam rugi 50 miliar rupiah. Malaysia dan Vietnam merasa Indonesia harus bertanggung jawab. Begini penjelasannya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Malaysia dan Vietnam kecewa, tiket laga Manchester United versus ASEAN All Stars sepi peminat, Indonesia jadi kambing hitam. Dua negara Asia Tenggara Malaysia dan Vietnam sedang dilanda kekecewaan setelah penjualan tiket laga persahabatan antara Manchester United dan ASEAN All Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil tidak sesuai harapan. Mereka bahkan menyalahkan absennya pemain timnas Indonesia sebagai penyebab minimnya antusiasme. Sampai hari ini tiket belum terjual sama sekali. Pertandingan tersebut sejatinya digelar sebagai momen besar. Bukit Jalil, dengan kapasitas lebih dari 85.000 kursi, diharapkan bisa dipenuhi penonton dari seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk ribuan supporter fanatik dari Indonesia. Namun, realita di lapangan berkata lain. Dengan absennya para pemain bintang dari timnas Indonesia, dampaknya terasa besar. Para penggemar dari tanah air, yang dikenal sangat loyal, terlihat kurang bersemangat menyambut laga ini, padahal biaya penyelenggaraan acara tersebut tidak sedikit. Suasana pun jauh dari euforia yang diharapkan, meski di media sosial sempat ramai dibicarakan. Bahkan, pihak Malaysia dan Vietnam sempat mencoba membujuk beberapa pemain bintang timnas Indonesia, termasuk sang kapten, untuk ikut berpartisipasi. Namun upaya tersebut berujung penolakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, lebih memilih menjaga kondisi para pemain utama yang akan menghadapi dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Akibat kekecewaan ini, muncul kesan Malaysia dan Vietnam kini marah besar dan enggan mengakui pengaruh besar Indonesia di pentas sepak bola Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah keputusan PSSI sudah tepat yang enggan melepas pemainnya dan lebih pilih fokus ke kualifikasi Piala Dunia? Atau justru, kalian ingin melihat para bintang timnas Indonesia bermain untuk ASEAN All Stars? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Padahal, sejarah mencatat timnas Indonesia pernah menaklukkan ASEAN All Stars. Fakta tersebut mungkin menambah perih hati Malaysia, terutama menjelang 28 Mei nanti, di mana Bukit Jalil akan menjadi saksi bertemunya dua kekuatan berbeda. Manchester United yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan, melawan ASEAN All Stars, proyek ambisius yang bertujuan memperlihatkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Tim ASEAN All Stars kali ini akan dipimpin Kim Sang-sik, pelatih yang sukses mengantar Vietnam menjuarai Piala AFF. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Indonesia dalam sepak bola Asia Tenggara, khususnya dari sisi dukungan penonton dan kekuatan popularitas pemainnya. Ketidakhadiran pemain timnas Indonesia dalam laga Manchester United versus ASEAN All Stars berdampak langsung pada minimnya animo penonton, sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan serius oleh panitia penyelenggara di Malaysia. Di sisi lain, keputusan PSSI untuk memprioritaskan kebugaran pemain menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat masuk akal. Dalam konteks kepentingan nasional, menjaga performa tim di laga resmi lebih penting daripada memenuhi kebutuhan pertandingan eksibisi yang lebih bersifat hiburan. Reaksi, ngambek, dari Malaysia dan Vietnam memperlihatkan kekecewaan yang manusiawi, namun juga mengindikasikan bahwa ada ketergantungan terhadap popularitas Indonesia untuk mengangkat event besar seperti ini. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi penyelenggara di masa depan, bahwa kekuatan pasar sepak bola Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, dan segala keputusan harus mempertimbangkan hubungan serta koordinasi lebih matang dengan negara-negara kunci di kawasan. Untuk timnas Indonesia, tetaplah percaya bahwa kalian saat ini sedang berada di jalur yang benar. Keputusan untuk menjaga fokus dan kebugaran demi laga-laga penting menunjukkan bahwa kalian sudah menjadi tim besar yang tahu prioritas. Dunia mulai melihat kekuatan sepak bola Indonesia, bukan hanya dari kemampuan di lapangan, tapi juga dari besarnya pengaruh terhadap atmosfer sepak bola di Asia. Jangan pernah ragu terhadap langkah yang sudah dipilih. Setiap latihan, setiap pengorbanan, dan setiap pertandingan yang kalian jalani adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan. Indonesia butuh tim yang kuat, disiplin, dan penuh semangat juang, dan kalian adalah harapan itu. Ingatlah, kemenangan besar tidak lahir dari kesenangan sesaat, melainkan dari ketekunan, pengorbanan, dan keyakinan untuk membanggakan jutaan hati di tanah air. Teruslah bertarung, karena di setiap tetes keringat kalian, ada mimpi seluruh bangsa yang ingin kalian wujudkan. Tetap semangat Garuda. Kami semua ada di belakang kalian. Dean James ceritakan kesan mendalam saat membela timnas Indonesia, bandingkan dengan suasana di Belanda dan Belgia. Dean James, bek kiri berdarah Belanda Indonesia, mengungkapkan pengalaman tak terlupakannya saat membela timnas Indonesia. Dalam debut resminya bersama skuad Garuda, ia merasa takjub dengan atmosfer dukungan supporter Indonesia yang begitu luar biasa dibandingkan dengan apa yang biasa ia alami di Belanda maupun Belgia. Dean resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 10 Maret 2025, bersama Emil Audero dan Joey Pelupesi. Kesempatan pertama Dean tampil memperkuat Indonesia datang ketika tim nasional menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, dan pelatih Patrick Kluivert langsung mempercayakan posisi starter kepada pemain Go Ahead Eagles itu. Meskipun laga debutnya berakhir pahit, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 1-5. Dean tetap menganggap momen itu sebagai pengalaman yang berharga. Rasanya luar biasa. Saya pertama kali bermain melawan Australia di Sydney, dan itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, ujar Dean, dikutip dari Kita Garuda, Senin, 28 April 2025. Selain momen bermain, Dean juga memuji betapa antusiasnya para pendukung Indonesia. Ribuan supporter memenuhi stadion di Sydney untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Atmosfernya sungguh luar biasa. Melihat antusiasme rekan-rekan setim baru saya dan para fans membuat saya sangat bersemangat, tambahnya. 5 hari setelah pertandingan di Sydney, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sayangnya, Dean tidak tampil di laga tersebut. Meski hanya menyaksikan dari bangku cadangan, ia tetap merasakan besarnya energi dari supporter Merah Putih. Saya memang tidak bermain di GBK, tetapi menyaksikan langsung semangat para pendukung adalah pengalaman besar bagi saya, ucapnya. Dean juga membandingkan pengalaman tersebut dengan suasana pertandingan di Belanda dan Belgia, dua negara tempat ia tumbuh dan berkarir. Menurutnya, perbedaan jumlah penduduk membuat atmosfer di Indonesia terasa jauh lebih hidup. Di sini, pendukungnya lebih banyak. Indonesia punya 280 juta penduduk, jauh lebih besar dibandingkan Belanda atau Belgia. Rasanya luar biasa melihat begitu banyak orang mendukung satu tim dengan sepenuh hati, ujar Dean James. Kini, bek berusia 24 tahun tersebut berharap bisa terus berkembang bersama timnas Indonesia dan membalas dukungan luar biasa dari para supporter dengan performa terbaik di atas lapangan. Lebih lanjut, kisah Dean James memperlihatkan betapa besar daya tarik sepak bola Indonesia bagi pemain keturunan yang tumbuh di luar negeri.
Meski baru bergabung, ia langsung merasakan kekuatan emosi dari supporter Indonesia yang dikenal fanatik dan penuh semangat. Ini menjadi bukti bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekadar pertandingan, tetapi bagian dari identitas nasional yang sangat kuat. Di sisi lain, debut yang berakhir dengan kekalahan telah mengingatkan bahwa perjalanan adaptasi pemain baru tidak selalu mulus. Meski hasilnya kurang menggembirakan, pengalaman ini tetap menjadi modal penting bagi Dean untuk berkembang bersama tim. Perbandingan atmosfer antara Indonesia dengan Belanda dan Belgia menunjukkan perbedaan budaya sepak bola yang sangat mencolok. Jika di Eropa dukungan terasa lebih terorganisir namun tenang, di Indonesia gairah pendukung lebih hidup dan emosional, menghadirkan tekanan sekaligus motivasi tambahan. Dean mengakui betapa besar perbedaan itu. Ia memperlihatkan bahwa bermain untuk Indonesia bukan hanya soal skill, tapi juga kesiapan mental menghadapi ekspektasi besar dari jutaan mata yang menonton. Ini bisa jadi tantangan, namun juga peluang besar baginya untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan bangsa yang kini ia bela. Secara keseluruhan, kehadiran pemain seperti Dean James bisa membawa warna baru bagi timnas Indonesia, selama mereka mampu menyesuaikan diri dengan karakter sepak bola nasional yang mengutamakan semangat, kebersamaan, dan perjuangan tanpa henti. Tidak semua awal yang sulit berarti kegagalan. Terkadang, justru dari kekalahan pertama kita menemukan kekuatan terbesar untuk bangkit. Semangat dan cinta dari jutaan orang yang mendukungmu adalah bahan bakar untuk terus berjuang, bukan tekanan untuk takut. Perjalanan baru selalu butuh keberanian, kesabaran, dan keyakinan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, betapapun beratnya, membawamu lebih dekat ke impianmu. Teruslah melangkah. Karena keberhasilan sejati bukan milik mereka yang langsung menang, tapi milik mereka yang tidak menyerah. Bersama usaha, keyakinan, dan hati yang tulus, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih. Ciro Alves siap dinaturalisasi, sang istri ungkap ingin tinggal di Bandung selamanya. Keputusan mengejutkan datang dari salah satu bintang Persib Bandung, Ciro Alves. Setelah pertandingan menghadapi PSS Sleman, pemain asal Brasil itu secara terbuka mengucapkan salam perpisahan kepada Maung Bandung. Meski begitu, ia masih akan menyelesaikan 4 laga tersisa di musim ini sebelum benar-benar hengkang. Perpisahan ini menyisakan kesedihan di hati para bobotoh, sebab Ciro telah menjadi bagian penting dari tim selama 3 musim terakhir. Kontribusinya dalam membawa Persib meraih gelar juara musim lalu dan kembali bersaing di papan atas musim ini tak bisa dianggap remeh. Namun menariknya, meskipun tidak lagi bermain untuk Persib, Ciro dan keluarganya tampaknya tidak berencana kembali ke Brasil. Dalam siaran langsung di TikTok, sang istri, Maria Eduarda Mondadori, mengungkapkan keinginan mereka untuk menetap di Indonesia, khususnya di Bandung. Kami ingin memulai bisnis di sini. Kami mau beli rumah dan tinggal di Indonesia, ujar Maria. Bahkan, keluarga kecil ini mempertimbangkan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Maria mengatakan bahwa mereka bertiga, dirinya, Ciro, dan anak mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia secara resmi. Kita harus dinaturalisasi bertiga, ucapnya lagi. Keinginan tersebut bukan tanpa dasar. Keluarga Ciro telah tinggal di Indonesia sejak 2019, saat sang pemain pertama kali bergabung dengan Tirakabo dari Chonburi FC. Selama lebih dari 5 tahun di tanah air, Maria bahkan sudah lancar berbahasa Indonesia. Meski begitu, menjadi WNI tak serta-merta membuat Ciro bisa memperkuat tim nasional. Pemerintah dan Menpora sebelumnya menyatakan bahwa hanya pemain berdarah atau keturunan Indonesia yang dapat diproses untuk membela timnas. Terlepas dari itu, Maria menegaskan bahwa Bandung akan tetap menjadi rumah mereka, meskipun Ciro pindah klub. Setiap hari saya bilang di live, saya orang Bandung sekarang. Ciro mungkin tidak di Persib lagi, tapi kami akan tetap tinggal di sini. Bandung adalah rumah kami. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika menarik dalam dunia sepak bola Indonesia, khususnya tentang keterikatan emosional antara pemain asing dan klub lokal. Ciro Alves yang memutuskan hengkang dari Persib Bandung ternyata tak berarti memutus hubungan dengan Indonesia, terutama karena dukungan istrinya, Maria Eduarda, yang bahkan menyatakan ingin menetap di Bandung untuk selamanya. Hal ini mencerminkan ikatan personal yang lebih dalam daripada sekadar profesionalisme bermain bola. Keinginan keluarga Ciro untuk dinaturalisasi dan memulai hidup baru di Indonesia patut diapresiasi, apalagi mereka telah tinggal cukup lama dan Maria sudah lancar berbahasa Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi untuk membela timnas tetap akan mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang menekankan unsur keturunan Indonesia, bukan sekadar lama tinggal. Bagi Persib dan para bobotoh,
Keputusan Ciro untuk tetap tinggal di Bandung meskipun sudah tidak lagi bermain untuk klub, bisa menjadi bukti betapa kuatnya hubungan emosional yang telah terbentuk. Ini juga menunjukkan bahwa sepak bola bisa melahirkan rasa memiliki dan loyalitas yang tak selalu berujung pada lapangan hijau, tapi juga dalam kehidupan nyata pemain dan keluarganya. Kisah Ciro Alves dan keluarganya menunjukkan bahwa ketika kamu mencintai sebuah tempat, orang-orangnya, dan budayanya dengan tulus, maka tempat itu juga akan menerimamu sepenuh hati. Meski jalan hidup bisa membawa kita ke arah yang tak terduga, seperti berpindah klub atau pekerjaan, yang penting adalah bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan, rasa hormat, dan hubungan yang hangat dimanapun kita berada. Tak selalu semua rencana berjalan sesuai keinginan, tapi ketika kamu punya niat baik, ketulusan hati, dan semangat untuk terus beradaptasi serta memberi yang terbaik, pintu-pintu lain akan terbuka. Seperti Ciro dan keluarganya, cintailah perjalananmu, bukan hanya tujuannya, dan kamu akan menemukan rumah, bahkan di tempat yang awalnya asing. Teruslah melangkah dengan keyakinan. Karena siapapun kamu, dari manapun asalmu, jika kamu menebar kebaikan, dunia akan menyambutmu. Kluivert belum serahkan daftar pemain timnas untuk hadapi Cina dan Jepang. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hingga kini belum menyerahkan daftar pemain yang akan diturunkan dalam 2 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Menurut Yunus, pihak PSSI masih menunggu keputusan dari Kluivert terkait siapa saja yang akan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di pertandingan penting tersebut. Belum ada daftar pemain yang masuk. Kami masih menunggu dari Patrick Kluivert, ujar Yunus di Jakarta, Senin, 28 April 2025. 2 pertandingan tersebut sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas akan lebih dulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025, sebelum bertandang ke markas Jepang di Panasonic Stadium, pada 10 Juni 2025. Persiapan melalui pemusatan latihan. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan, TC. Meski begitu, detail mengenai jadwal dan lokasi TC masih menunggu kepastian dari Kluivert. Pasti akan ada pemusatan latihan. Kami berharap Coach Patrick segera datang. Semoga draft rencana TC-nya sudah selesai dan segera disetujui oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kata Yunus. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin dari 8 laga, hasil dari 2 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. 2 laga tersisa akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi ini. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, mengingat 2 laga melawan Cina dan Jepang adalah penentu kelolosan ke fase selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakjelasan soal daftar pemain menunjukkan bahwa koordinasi antara pelatih Patrick Kluivert dan PSSI masih belum optimal. Padahal, waktu persiapan semakin sempit dan pemilihan pemain seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk memberi waktu adaptasi dan latihan tim. Pemusatan latihan yang belum pasti juga menjadi sinyal bahwa proses perencanaan belum matang. Di level kualifikasi dunia, setiap detail sangat krusial, mulai dari pemilihan pemain hingga strategi latihan. Ketertinggalan dalam aspek ini bisa mempengaruhi performa di lapangan nanti. Di sisi lain, publik dan pendukung timnas tentu berharap agar Kluivert benar-benar memanfaatkan waktunya dengan bijak dan membawa pemain yang paling siap, bukan hanya yang populer. Jika PSSI dan jajaran pelatih bisa cepat bergerak dan solid dalam mengambil keputusan, masih ada peluang bagi Indonesia untuk membuat kejutan. Namun jika terus tertunda, momentum bisa hilang begitu saja. Meskipun situasi timnas Indonesia saat ini tampak belum ideal, harapan belum padam. Dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. Justru di tengah tekanan dan ketidakpastian inilah, semangat juang dan rasa percaya menjadi kunci. Untuk para pemain yang akan dipanggil nanti, ingatlah bahwa kalian bukan hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol bisa menjadi bagian dari sejarah. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar semangat. Tetap percaya, tetap mendukung, karena suara kalian dari tribun atau layar kaca bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi para pemain di lapangan. Timnas mungkin belum sempurna, tapi selama semangat dan kebanggaan masih menyala, tak ada yang tak mungkin. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi. Media Cina percaya diri,
sementara timnas Indonesia fokus perkuat skuad jelang Juni. Di saat timnas Indonesia tengah serius membenahi kekuatan menjelang pertandingan penting bulan Juni, media Cina justru tampil percaya diri dengan rekor sejarah panjang mereka yang tak pernah kalah dari Indonesia. Hal ini jadi sorotan menarik di tengah persiapan skuad asuhan Patrick Kluivert. Media asal negeri tirai bambu itu mengungkit kembali rekor tak terkalahkan mereka selama lebih dari 6 dekade, tepatnya sejak tahun 1957. Menurut laporan mereka, Cina telah mencatat 14 kemenangan beruntun atas Indonesia, termasuk kemenangan telak di kualifikasi Piala Dunia 2001 dan Piala Asia 2004. Namun, kondisi saat ini jelas berbeda. Timnas Indonesia sedang dalam fase transisi yang positif, dengan tambahan beberapa pemain naturalisasi yang memperkuat tim secara signifikan. Bahkan media Cina pun mengakui, pertandingan nanti dipastikan berlangsung ketat dan tidak semudah yang mereka bayangkan. Perjalanan timnas Cina ke Indonesia akan menjadi ujian penting. Tidak mudah untuk menang besar di kandang lawan, tulis media Cina Sohu, seperti dikutip oleh berbagai media. Pertandingan melawan Cina sangat krusial bagi Indonesia karena bisa menentukan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, para pemain muda dan wajah-wajah baru dalam skuad Garuda membuat kekuatan Indonesia kini lebih dinamis dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan 2-1 Cina atas Indonesia di leg pertama memang jadi modal moral bagi mereka. Namun, media mereka sendiri menyadari bahwa laga tandang nanti akan jauh lebih sulit. Di sisi lain, Indonesia masih terus berburu amunisi baru. Beberapa nama pemain naturalisasi dikabarkan sedang dalam proses untuk segera bergabung dan memperkuat lini-lini strategis saat melawan Cina dan Jepang nanti. Kepercayaan diri media Cina yang terlalu tinggi di tengah transformasi nyata timnas Indonesia terlihat agak ironis. Ketika Indonesia fokus membangun tim dengan strategi dan pemain baru, Cina justru masih terpaku pada rekor masa lalu. Kini, publik menanti apakah timnas Indonesia mampu memecah kutukan 67 tahun dan membuktikan bahwa mereka telah berubah jadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Lebih lanjut, situasi ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana sepak bola seringkali melibatkan dinamika antara sejarah dan perubahan. Media Cina tampaknya terlalu fokus pada rekor panjang mereka yang tak terkalahkan melawan Indonesia, seolah-olah itu menjadi patokan utama dalam laga mendatang. Padahal, timnas Indonesia sedang dalam proses perubahan signifikan. Mereka tengah memperkuat tim dengan pemain-pemain baru, termasuk beberapa yang dinaturalisasi, yang jelas meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad. Cina mungkin merasa percaya diri dengan sejarah mereka, tapi mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia sekarang lebih kuat dan lebih siap dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya soal angka dan rekor lama, tapi juga soal perkembangan dan adaptasi tim dengan kondisi terkini. Ketika Indonesia sibuk memperbaiki tim mereka untuk masa depan, Cina seharusnya lebih berhati-hati, karena sebuah pertandingan bukan hanya soal apa yang sudah tercatat, tapi juga tentang bagaimana tim tersebut tampil di lapangan dengan kekuatan dan semangat baru. Jadi, meskipun sejarah berpihak pada Cina, pertandingan mendatang bisa jadi jauh lebih ketat daripada yang mereka duga. Jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan dan perjuangan. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun kecil, bisa menjadi titik balik yang besar. Seperti timnas Indonesia yang terus berjuang untuk memperkuat diri dan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar catatan sejarah. Begitu juga dengan kamu. Tak peduli apa tantangan yang menghadang, kamu punya kemampuan untuk berubah, berkembang, dan mencapai lebih. Kadang-kadang kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa bangkit lebih kuat. Yang penting adalah semangat untuk terus maju, beradaptasi, dan tidak terhenti oleh apapun, termasuk rekor atau masa lalu. Masa depan terbuka lebar bagi mereka yang tidak takut untuk mencoba dan berusaha lebih keras lagi. Jadi, teruslah berjuang dan percayalah bahwa usaha keras yang kamu lakukan sekarang akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia U17 dipastikan tidak akan bertemu Korea Utara U17 di fase grup Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 memastikan tidak akan bertemu dengan Korea Utara U17 di fase grup Piala Dunia U17 2025. Tentu saja, ini menjadi kabar baik bagi tim yang dilatih oleh Nova Arianto. Hal ini karena, pada Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada pertengahan April, Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan dengan skor telak 0-6 oleh Korea Utara U17 di perempat final. Dengan menghindari pertemuan dengan Korea Utara di fase grup Piala Dunia U17, Indonesia mendapatkan keuntungan besar. Korea Utara U17, lawan yang menakutkan. Korea Utara U17 terbukti menjadi lawan yang sangat berat. Di babak perempat final Piala Asia U17 2025,
Timnas Indonesia U17 yang sebelumnya tampil impresif di fase grup, dipermalukan dengan skor 0-6. Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan U17, Yaman U17, dan Afghanistan U17, namun berhasil meraih kemenangan di setiap laga grup. Namun, saat berhadapan dengan Korea Utara di perempat final, Timnas Indonesia U17 seperti kehilangan taji dan harus mengakui keunggulan lawan dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya tim dari Korea Utara U17. Beruntung, Indonesia tak akan bertemu dengan Korea Utara di fase grup Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November 2025. Alasan mengapa tidak bertemu di fase grup. Indonesia tidak akan berada satu grup dengan Korea Utara U17 karena kedua tim berada dalam pot yang sama, yaitu pot ketiga. Berdasarkan aturan undian, Timnas Indonesia U17 akan berada satu grup dengan satu tim dari pot 1, pot 2, dan pot 3. Berikut adalah pembagian pot untuk fase grup Piala Dunia U17 2025. Pot 1, Qatar, Brasil, Prancis, Mali, Jerman, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat, Senegal. Pot 2, Korea Selatan, Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chile, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, Venezuela. Pot 3, Timnas Indonesia U17, Kosta Rika, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Utara, Kanada, Afrika Selatan, Austria, Haiti. Pot 4, Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, Zambia. Dengan pembagian ini, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi lawan-lawan berbeda yang berasal dari pot yang berbeda, sehingga menghindari pertemuan dengan Korea Utara U17 di fase grup. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 mendapatkan keuntungan besar dengan tidak bertemu Korea Utara U17 di fase grup Piala Dunia U17 2025. Kemenangan telak yang diraih oleh Korea Utara U17 atas Indonesia di perempat final Piala Asia U17 2025 menjadi bukti bahwa tim ini sangat kuat dan bisa menjadi lawan yang menakutkan. Kekalahan telak Indonesia di pertandingan tersebut menunjukkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, sehingga menghindari Korea Utara di fase grup menjadi langkah yang sangat menguntungkan. Di sisi lain, pembagian pot yang menempatkan Indonesia dan Korea Utara di pot yang sama juga menjadi alasan mengapa kedua tim tidak bisa berada dalam grup yang sama. Dengan situasi ini, Indonesia dapat menghadapi lawan-lawan lain yang mungkin memiliki gaya permainan yang berbeda dan lebih terbuka untuk strategi yang bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Hal ini memberi harapan bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki peluang yang lebih baik untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia U17 2025 yang akan datang. Secara keseluruhan, meski tidak menghadapi Korea Utara di fase grup, tantangan untuk Indonesia tetap besar. Namun, dengan pengalaman di Piala Asia U17 dan pembagian pot yang lebih menguntungkan, tim ini masih memiliki peluang untuk berprestasi lebih baik di ajang yang lebih besar nanti. Untuk Timnas Indonesia U17, meski tantangan di Piala Dunia U17 2025 nanti akan tetap besar, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa perjuangan dan semangat tak kenal lelah bisa membawa hasil yang lebih baik. Kalian sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di fase grup Piala Asia U17, dan meskipun kalah di perempat final, itu bukan akhir dari segalanya. Kekalahan itu hanya bagian dari proses yang akan membuat kalian semakin kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ingatlah, setiap pertandingan adalah pelajaran berharga. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tidak ada yang mustahil jika kalian tetap berjuang dengan semangat yang tinggi dan kerja keras. Persiapkan diri sebaik mungkin, fokus pada kekuatan kalian, dan tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa yang siap bersaing di level internasional. Kalian adalah generasi penerus yang bisa menginspirasi banyak orang. Teruskan perjuangan, tunjukkan ketangguhan, dan percaya bahwa kemenangan akan datang jika kalian tetap berusaha dengan penuh hati. Semangat Garuda Indonesia!